lakukan. Buat saja apa yang engkau lakukan, jangan engkau lupakan Allah. Engkau keluar dari rumah, jangan engkau lupakan Allah. Engkau kembali ke rumah, jangan lupakan Allah. Bukan kita mencari sesuatu kemasyhuran yang mungkin kita capai, tetapi tidak punya nilai di sisi Allah. Oleh itu, dalam beramal pun Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kita, bukan berarti banyak amal, tetapi yang dia katakan al-qalilul mustamir, sesuatu yang sedikit tetapi berterusan itu lebih baik daripada al-kathirul munqati', sesuatu yang banyak tapi terputus. Mungkin kita melakukan amal, tidak pernah tinggalkan sholat 2 rakaat, mungkin itu yang kita buat tidak pernah kita tinggalkan. Ada orang buat semuanya dia buat, tapi tidak berterus. Maka yang sedikit amal ketambahan dari sesuatu yang wajib itu sedikit, tetapi kita buat terus itu mempunyai nilai di sisi Allah. Di sisi Allah berbanding kita mau coba banyak zikir umpamanya, zikir la ilaha illallah 10.000 kali boleh, masya Allah bagus, tetapi mampu tidak untuk berterus. Oleh itu dari sedikit, mungkin 20 sudah keasikan, terlebih 30 terus sampai puluhan ribu. Kalau dia sudah jadi keasikan, itu sudah bahkan mungkin mulut sudah tidak mengatakan, tapi hati masih tetap. Karena hati itu kan semua bisa tidur, hati saja yang tidak tidur. Hati tidak pernah tidur. Oleh itu orang mimpi lihat macam-macam, matanya tertutup. Karena hati manusia itu, mata manusia itu ini mata jasad. Ada mata hati. Kalau orang sudah melihat dengan mata hati, dia terlihat apa saja dari wajah manusia itu terlihat, karena dia sudah bukan melihat dengan mata yang melihat jasad, tetapi dia melihat dengan mata yang tidak terlihat oleh mata jasad. Itulah mata hati. Tetapi mata hati itu akan datang apabila kita melakukan an-nawafil. Kita menambah amalan-amalan selain yang wajib. Kita usahakan pelan-pelan menambah an-nawafil, sesuatu yang disunnahkan kita lakukan umpamanya salat qabliyah, ba'diyah kita tidak tinggalkan, dan kita betul-betul tekun istiqamah, itu semuanya telah. Biar tangannya akan melakukan sesuatu, berarti dia melakukan dengan tangan Allah. Matanya yang melihat, dia melihat dengan mata Allah. Apapun ungkapannya, dia berungkap dengan ungkapan Allah. Orang bilang, kalau dia bilang hati-hati kamu selalu tahu. Ini kita bisa dapat dengan istiqamah. Tetapi janganlah kita beramal untuk mendapatkan itu. Wah, apa zikir bagus bisa jadi wali. Maka dia berzikirlah mau jadi wali. Ini syirik, berzikir mau jadi wali. Wali itu mulai dari sini, dari hati. Mampu kita menerima segala-galanya. Ya, orang wali itu menerima semuanya, yang buruk ke yang tidak buruk, semua dia terima. Sabar menghadapi segala-galanya. Kalau saya wali mujib ya. Wali murid juga insya Allah. Jadi kalau yang ada anak perempuan pasti wali, karena dia mau kasih kawin dia punya. Dia ada anak perempuan ya tidak jadi wali. Saya ada anak perempuan wali. Ada orang Banten mau kasih kawin ada wali. Tetapi kita beramal untuk lillahi ta'ala. Apa itu? Apa? Lillahi ta'ala. Jadi kalau orang dia beramal untuk jadi wali, berarti bagaimana niatnya? Berarti dia sudah
mensyirikkan Allah dalam niat. Jadi susah. Jadi yang harus hati-hati. Kita disuruh berobat. Pokoknya ada dokter sih, calon dokter. Amin. Tapi jangan dia cuma cari duit. Artinya ketika kita harus belajar juga ya, bagaimana kisah Nabi Allah Yusuf di dalam penjara. Nabi Yusuf ini punya kemampuan untuk mentakwilkan mimpi. Tetapi ketika ada orang datang sama dia tanya, mengatakan bahwa tadi malam kami lihat itu orang luar biasa. Kami tadi malam mimpi begini. Ya. Apa takwil? Dan dia bisa jawab terus. Apa dia lakukan? Dia tidak menjawab dulu. Dia nasihat dulu orang yang diajak. Dia berdakwah, dia sampaikan. Ya kita juga seperti itu. Apapun tugas kita, ketika ada orang datang kepada kita sambil kita menolong, kita juga menyampaikan kepada dia dakwah, tugas. Dokter umpamanya, orang datang mau berobat sama dia, sambil dia mau meriksa, sambil dia menyampaikan, mengingatkan kepada Allah, makan obat ini dengan Bismillah. Yang menyembuhkan bukan ini obat. Orang ada biasa usaha dokter bagus, dia punya obat luar biasa, minum satu kali terus sembuh. Ada orang begitu, dia menganggap bahwa yang menyembuhkan itu obat. Jadi kalau kita punya niat mau sembuh, dia bisa ke dokter itu bagus itu, sembuh kita. Padahal yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang hal-hal yang kecil yang orang tidak tidak lalai kepadanya, bahwa dia telah menyekutukan Allah dengan hambanya yang juga kena stroke. Dokter ada kena stroke, kalau pergi berobat sama dia. Ada kan? Ada. Berarti Quran ini hanya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui, menanyakan sesuatu yang kita tidak tahu kepada orang yang tahu. Maka siapa yang tahu tentang penyakit? Ya dokter, ini gejala begini. Kalau ini biasa obatnya ini. Maka kata dokter, ambillah, kita minum Bismillah, mintalah kepada Allah. Kita disuruh ambil sebab, khuzil asbab. Kita mengambil sebab kesembuhan. Seperti Siti Hajar alaihissalam, dia mencari sebab, walaupun dia katakan, siapa yang suruh kau tinggalkan kami di sini? Ketika dia tanyakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kau bawa kita orang di sini, siapa yang suruh? Yang suruh aku? Allah. Kalau ketika dia mengatakan yang disuruh aku tinggal di sini adalah Allah, sudah dia bilang kopi bisa selamat kita bisa. Tetapi walau demikian dia masih 7 kali sana kemari itu ikhtiar. Karena kalau sudah pergi ke sana sekali, kemarin sekali sudah tidak ada. Tetapi ternyata bukan di tempat yang dia pergi itulah yang menyebabkan air keluar. Tetapi hentak dan kaki Ismail. Itu pun karena permohonannya Nabi Ibrahim. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inna baitikal muharram. Apa dia kata? Liyuqimas salat. Yang dia minta bukan ayat dia minta. Cuma dia katakan, aku tinggalkan anak istriku ini di suatu lembah ghairi zi zar'in, tidak ada tumbuh-tumbuhan, inda baitikal muharram rabbana liyuqimas salat. Itu aku tinggalkan mereka situ, tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Tapi yang aku minta kepadamu ya Allah agar mereka bisa menegakkan salat. Untuk salat dengan ayat itu adalah sesuatu yang kalau salat berarti ayat. Kalau orang mau salat mesti ada ya. Berarti yang dia minta
yang dia minta sesuatu yang bisa mendatangkan air. Karena saat mesti ada wudhu. Tayamum itu kemudian kalau sudah tidak ada, baru tayamum pun cuma untuk satu kali salat. Tidak bisa tayamum satu itu terus kita pakai setiap mau salat tayamum. Kemungkinan kita ada dapat air. Tapi Nabi Ibrahim minta sesuatu kepada Allah yang punya kaitannya juga dengan air. Karena dia katakan bahwa ini bumi tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan berarti tidak ada kehidupan. Kehidupan itu adalah air. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Waj'alna minal ma'i kulli syai'in." Allah jadikan dari air semuanya itu hidup. Belum ada orang bisa buat air, walaupun tahu komposisi air. Tahu komposisi air, tidak bisa orang buat air. Isi dalam air itu apa? Ada oksigennya, ada apanya, semua tahu. Tapi kalau listrik masih ada orang buat. Walaupun tidak ada apa, dia bisa buat dari kotoran kambing, kotoran manusia, mau jadikan api, mau jadikan apa bisa. Tapi air ini adalah sumber kehidupan. Hanya Allah yang bisa buat. Walaupun ahli-ahli itu tahu air apa isi air yang bisa kita minum. Tidak semua air. Kalau memang semua air, tidak akan ada orang dahaga di tengah laut. Minum juga itu air laut. Bisa hilang itu dahak.